maka ada pintu. Dan sebenarnya pintu itu, pintu jalan masuk menuju Allah. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, bacaan Injil hari ini sangat kaya makna. Sebenarnya tidak cukup diuraikan selama 1 jam, 2 jam. Kalau perlu 1 kuliah semester 3 bulan. Maknanya amat mendalam. Saya mengajak Anda untuk nanti baca kembali dan renungkan kembali. Saya memilih jalan yang sangat sederhana. Kalau kita mendekati bacaan ini dari segi apa yang sekarang dalam studi kitab suci berkembang, pendekatan hermeneutik dari segi bahasa, maka kita akan menemukan ada 4 tahap. Pertama, Yesus mengatakan pintu yang sempit. Dan kedua, pintu yang tertutup. Dan ketiga, perjamuan kerajaan Allah. Dan yang keempat, perjamuan kerajaan Allah untuk semua bangsa, untuk semua orang. Ada 4 tahap kalau kita baca dan ikuti bacaan Injil hari ini. Pertama dulu, apa itu pintu? Pintu adalah ambang, batas, dan kita kenal dengan Porta Santa, pintu suci. Gereja-gereja Basilika, misalnya seperti Basilika San Pietro di Vatikan, hanya dibuka pada saat tahun jubileum. Pintu, di situ ada security, ada juga hospitalitas. Setiap orang masuk, diterima, dan diperlakukan dengan ramah. Gereja kita ini juga sebenarnya sebagai lambang bagaimana kita merayakan Ekaristi, sebagai ungkapan kita mencicipi liturgi surgawi, maka ada pintu. Dan sebenarnya pintu itu, pintu jalan masuk menuju Allah. Santo Bonaventura menyebut, maafkan saya dalam bahasa Latin, itinerarium mentis in Deum, perjalanan jiwa menuju Tuhan. Ketika kita masuk melangkah ke dalam gereja ini, setelah melalui pintu itu, dan di pintu itu ada petugas yang kerap kali kita sebut petugas tata tertib, tapi di dalam Missale Romanum enggak ada petugas tata tertib. Yang ada adalah penerima tamu. Penerima tamu menerima setiap orang yang datang sebagai saudara dengan penuh hospitality. Diantar masuk ke dalam. Karena gereja ini sebagai simbol menunjuk pada perjamuan surgawi di surga. Maka Sacrosanctum Concilium menyebut, ketika kita merayakan liturgi di dunia ini, kita mencicipi liturgi surgawi. Kita lewat melalui pintu. Pintu yang sempit. Pertanyaan orang-orang itu kepada Yesus, sedikit sajakah orang yang bisa diselamatkan? Dan Yesus tidak menjawab pertanyaan itu. Dia hanya mengatakan melalui pintu yang sempit. Artinya bahwa kita mengikuti Tuhan dengan penuh perjuangan. Sebagaimana digambarkan dalam Injil Lukas dan dalam pertengahan perjalanannya, perjalanan Yesus adalah perjalanan kita sebagai manusia, yaitu perjalanan dari Galilea menuju Yerusalem. Yerusalem di mana Yesus ditolak, di mana Yesus disiksa, malah juga wafat di salib. Dan salib adalah simbol kemenangan.
Kalau ditanya siapa donor darah terbesar dalam sejarah hidup manusia, tidak ada orang lain selain Yesus. Disalib, Yesus mencurahkan seluruh darahnya sampai tetes-tetes terakhir demi kita manusia, orang-orang berdosa ini. Kita mengikuti Yesus dalam duka cita, perjuangan, ditolak, tapi juga disalibkan. Tidak disalibkan secara letterlock, tapi dengan penuh perjuangan. Itulah pintu yang sempit. Kemudian pintu yang tertutup, bahwa ada batasnya. Saatnya orang ketika dia mempertanggungjawabkan segala tindakannya secara definitif, maka kemudian orang itu sendiri menghukum dirinya, tidak masuk dalam perjamuan kerajaan Allah itu. Dan setelah itu analoginya berubah. Tidak lagi disebut pintu yang sempit, pintu yang tertutup. Tapi kalau kita baca dalam bacaan Injil minggu ke-21 ini, analoginya berubah menjadi perjamuan kerajaan Allah. Perjamuan kerajaan Allah, saya tidak susah itu digambarkan, tapi kita percaya, tapi mulailah kita merayakan perayaan Ekaristi ini. Di situ lambat laun kita bisa memahami dan kemudian menghayati apa itu perjamuan kerajaan Allah. Dan pada tahap yang ketiga ini, perjamuan kerajaan Allah, orang harus berpikir bangsa tertentu. Dalam hal ini adalah pada zaman itu orang-orang Yahudi sendiri. Tapi Yesus kemudian melanjutkan, bukan hanya bangsa tertentu, tapi juga semua bangsa yang punya hati. Orang-orang Yahudi Kristen pada saat itu berpikir bahwa label abid itu menjadi satu jaminan untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah. Tapi Yesus mengatakan tidak. Yang menjadi jaminan terutama adalah diri kita. Kalau kemudian juga kita menolak rahmat Allah, kita sendiri sudah diberi kebebasan untuk menolak dan menerima. Perjalanan menuju Yesus, menuju kerajaan Allah adalah perjalanan yang sulit. Dan untuk ini Yesus menekankan dalam bacaan ini, perlu suatu kenosis. Perlu suatu kenosis. Kenosis itu apa? Pengosongan diri. Di Yerusalem ada sebuah pintu sempit. Dibuka malam hari, kalau siang nggak dibuka. Dan pintu itu persis hanya seekor unta yang masuk. Ini sangat simbolik. Ada satu pintu yang sempit dibuka malam hari, dan unta itu persis hanya seekor yang masuk. Itu simbolik. Apa maksudnya itu? Untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, orang harus mengosongkan dirinya. Seluruh harta harus diturunkan. Dan itu ditinggalkan baru bisa masuk. Lalu Anda akan bertanya, apakah Yesus melarang kita punya harta? Tidak. Yesus tidak melarang kita memiliki harta. Juga Yesus tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya dan memuji-muji orang miskin. Tidak. Yang ditekankan oleh Yesus adalah sikap pengosongan diri. Lepas bebas, tidak terikat pada orang dan barang, dan hanya terikat pada Allah sendiri. Ini yang ditekankan oleh Yesus. Saya kenal di paroki ini ada namanya Bapak Sanjaya. Udah meninggal, tapi saya kenal baik. Dia punya 2 anak, dua-dua jadi imam. Itu menjadi contoh yang baik sekali bagi kita. Dia bukanlah orang yang miskin, tapi dia memiliki lepas bebas. Dia tidak mau dikuasai oleh harta. Manusia yang harus menguasai harta, bukan harta yang menguasai manusia. Maka dia merelakan 2 anaknya menjadi imam,
Satu menjadi imam di Amerika, satu di Prancis. Contoh di paroki kita ini, saya mengenal dia. Ketika saya bersama umat membangun Pulau Gebang, bajanya itu disumbang oleh Bapak Sanjaya. Saya kenal orang ini, tidak banyak omong dan seterusnya, tapi dia lepas bebas. Tidak mau terikat pada harta, malah juga tidak mau terikat kepada orang selain pada Allah sendiri. Itulah sikap kenosis. Dan Paulus merumuskan sikap itu ketika dia merenungkan mengenai pribadi Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah ini sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan di sini, bahasa Yunaninya kenosis, dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini renungan Paulus mengenai Yesus, di mana dia melepaskan diri dari segala sesuatu, hanya mau tergantung pada Allah Bapanya. Dan kita berjuang ke arah itu. Saya ingat ketika saya masuk novisiat sebagai prater muda, banyak diadakan latihan-latihan. Salah satu latihannya adalah pada malam hari saya dibanguni jam 2 pagi. Lagi enak-enaknya tidur. Dibanguni, dan cara bangunannya juga saya masih ingat, sudah meninggal magister saya, Pastor Giuseppe Brantojoli. Malam hari malap dibuka. Karena kami nggak boleh kamar-kamar, pintu-pintu itu tertutup. Jadi harus dibuka, maka pada malam hari dia masuk. Dia tutup saya punya hidung, ya tentu saya terbangun. Kalau dia bilang cek, ikut saya. Apa ini manusia ini? Sekarang dia bilang, nah memang di seminari dulu ada lapangannya sangat luas. Yuk lari dulu ya. Berapa kali Pater? 5 kali saja katanya. Cobaan yang berdua di lapangan itu jam 1 pagi. Gila tuh. Lalu saya lari. Karena mau menjadi imam toh. Apapun ya ikut aja. Kita juga nggak tahu apa itu sebab. Setelah 6 kali keliling lapangan itu, Pater sudah 6 kali. Gitu kan, pagi-pagi. Sekarang pusat katanya. Berapa kali Pater? 10. Stop lagi. Waktu push-up itu saya pikir, kalau dia masih lagi suruh nanti saya lari, saya akan tanya sekali ini. Udah mulai panas juga tuh. Sebagai orang muda, 17 tahun. Setelah 10 kali, Pater sudah 10 kali. Sekarang lari lagi katanya. Lalu saya tanya, salah saya apa? Yuk lihat itu salib Yesus. Dia tidak bersalah, tapi dia dihukum. Lalu saya... Yesus tidak bersalah, tapi dihukum sebagai orang yang bersalah. Itulah salah satu latihan untuk mengosongkan diri. Sehingga kita bisa lepas bebas dari barang dan harta dan segala sesuatu. Hanya menggantungkan diri pada Tuhan. Kalau kita masuk di pintu yang tadi saya sebut di Yerusalem itu, ada contohnya juga di Roma. Dulu ketika mahasiswa saya sering belanja di situ. Di Roma, di pinggiran kota Roma ada namanya Porta Portese. Buka hanya hari Minggu. Dan di sana dijual harga-harga yang sangat miring, bukan KW, asli. Saya kerap kali dulu beli sepatu Salvatore Ferragamo di sana. Orang kira mahal. Asli. Ada cacat-cacat sedikit, gak apa-apa toh. Tapi harganya murah. Tapi sebenarnya itu artinya Porta Portese adalah pintu yang sempit. Gambaran yang ada di Yerusalem dulu. Pintu yang sempit. Bahwa orang yang mengikuti Yesus, dia harus mengosongkan dirinya.
dan menyadari dirinya kecil saja supaya dia mampu melihat Allah yang maha besar. Maka Santa Teresa dari Kalkuta mengatakan, saya tidak punya apa-apa. Saya juga tidak mampu buat apa-apa. Tapi dia mengatakan, saya hanya bisa buat sedikit ini, tapi dengan cinta yang besar. Saya tahu saya enggak mungkin membuat banyak hal. Saya hanya punya setetes. Tapi dengan setetes ini, air laut itu, kalau saya tidak beri setetes itu, maka air laut kekurangan setetes. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, mari kita secara khusus mohon kepada Tuhan, supaya Tuhan membantu kita, agar kita bisa membina relasi dengan Allah sebagai sesuatu yang mutlak, dan menjauhkan segala keterikatan kita, baik dari barang maupun orang, hanya mau terikat pada Allah. Amin.